Salam semuanya, pada video kali ini kita kembali untuk mereaction video-video TikTok. Namun pada video TikTok kali ini yaitu tentang penolakan rumah ibadah. Tapi yang uniknya kali ini, biasanya kalau kita mendengar kabar bahwa yang ditolak itu rumah ibadah orang Kristen atau penolakan tentang pendirian gereja. Tapi untuk kali ini yang ditolak adalah berita yang terbaru yang ada di daerah Batam, yaitu di mana warga dari Orchard Park Batam menolak pembangunan rumah ibadah yaitu masjid. Jadi sekali lagi kalian gak salah dengar, yang ditolak ini adalah masjid, dan warga itu memberikan penolakan mereka melalui mereka membuat banner-banner di pinggir jalan. Mereka membuat seperti yang ada gambar di belakang saya ini. Jadi mereka membuat protes melalui hal seperti itu. Nah, untuk videonya mari kita tonton dulu dan nanti kita akan memberikan komentar tentang penolakan rumah ibadah ini. Halo Mas Susun, sebelahnya ini. Ya Bapak Ibu, itu tadi kan kita sudah melihat ya video yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kemudian kita menonton dari gerakan Peace ID. Bagaimana tanggapan mereka? Batam lagi panas nih, bukan karena cuaca, tapi karena warga Orchard Park menolak pembangunan masjid di lingkungan mereka. Padahal penghuninya tuh kebanyakan muslim loh. Orchard Park ini tuh kawasan hunian elit di Batam Center dikembangkan Agung Podomoro Land. Lingkungannya tuh mewah banget, ada mall, klaster modern, dan fasilitas premium lainnya. Nah, di dalamnya tuh rencananya tuh bakal dibangun masjid permanen di lahan fasos alias fasilitas sosial. Tapi rencana ini tuh justru bikin sebagian warga tuh protes habis-habisan. Kok bisa? Bukannya masjid tuh malah mempermudah ibadah warga muslim di sana. Ternyata masalahnya bukan di masjidnya, tapi di prosesnya yang dianggap tidak transparan. Warga tuh merasa nggak pernah diajak musyawarah sejak awal. Mereka tuh heran, lokasi, desain, dan teknis pembangunannya tuh ditentukan sepihak sama pengembang. Padahal rumah ibadah itu sensitif banget, harusnya disepakati bareng supaya adem di hati. Kalau tiba-tiba dipaksakan, warga tuh takut memicu gesekan antara penghuni di masa depan. Banyak warga muslim Orchard Park yang selama ini tuh beribadah di lokasi sementara, kayak di basement mall atau tempat lainnya. Ya, karena memang masjid permanen tuh belum ada di lingkungan mereka. Tapi perlu diingat, Orchard Park ini juga dihuni oleh warga lintas agama. Jadi semestinya semua aspirasi didengar supaya nggak bikin ribut. Beberapa warga akhirnya tuh nekat demo, bawa spanduk penolakan di depan lahan bakal masjid. Isi spanduknya jelas banget. Jangan asal bangun, libatkan kami. Wajar juga sih, karena mereka tuh penghuni tetap. Pastinya ingin punya suara soal fasilitas sosial di komplek mereka sendiri. Dari pihak pengembang sampai sekarang juga belum kasih penjelasan detail ke publik. Mereka cuma bilang lahan fasos memang sudah diplot untuk rumah ibadah sesuai perjanjian awal. Tapi desainnya kayak apa, kapan mulai bangun, sampai gimana teknis perizinannya masih kabur. Hal kayak gini tuh bikin warga makin curiga. Jangan-jangan ada kepentingan lain di balik proyek itu. Karena kalau niatnya benar membangun masjid, kenapa nggak transparan dan terbuka diskusi? Rumah ibadah itu bukan sekedar bangunan, tapi juga simbol kerukunan di lingkungan perumahan. Kalau prosesnya amburadul, ujung-ujungnya malah jadi sumber konflik. Pemerintah kota Batam pun didorong turun tangan buat mediasi, biar gak ada yang ngerasa disisihkan atau dilangkahi haknya sebagai warga. Lagi pula, aturan pendirian rumah ibadah di Indonesia tuh sudah jelas banget.
Harus ada persetujuan lingkungan, harus ada musyawarah supaya nggak jadi polemik. Apalagi Orchard Park ini dikenal dengan komunitasnya yang beragam, lintas budaya dan agama. Kalau nggak diurus rapi, konflik kecil tuh bisa membesar dan merusak reputasi kawasan. Padahal Batam sendiri selama ini tuh kondusif dan terkenal toleran. Sayang banget kalau tercoreng cuma gara-gara salah komunikasi pembangunan masjid. Masjidnya jelas diperlukan, tapi prosesnya wajib adil dan terbuka. Pengembang dan warga harus duduk bareng nyari solusi sama-sama. Karena musyawarah itu jauh lebih berkah daripada demo dan saling curiga. Semoga polemik Masjid Orchard Park ini cepat nemu jalan tengah ya. Biar semua penghuni nyaman beribadah, rukun dan damai di satu lingkungan yang sama. Junjung tinggi toleransi beragama. Ya teman-teman, untuk menanggapi tentang hal ini, kita baca dulu komentar-komentar di akun Gerakan Peace ID ini ya. Ya, ini ada pertama. Orang beli rumah klaster pengen tenang, jauhi polusi suara. Rumah yang dekat dengan masjid nilai jualnya jatuh. Kakak saya jual rumah harganya anjlok gara-gara dekat banget dengan masjid. Selain berisik juga bikin gak nyaman, jadi gak ada orang yang mau. Batam keras bos, jangan main-main sama orang Batam. Oke, kita coba satu lagi. Info dari warga sana sebetulnya bukan masalah masjidnya, berarti bukan masalah masjid ya, tetapi masalah mereka bayar IPL mahal-mahal untuk cari ketenangan. Dan 77% warga perumahan juga sudah sepakat sebaiknya jangan dibangun di area perumahan karena warga di luar perumahan bisa asal masuk. Ditakutkannya memunculkan potensi gangguan keamanan karena ya mohon maaf orang-orang perumahan rata-rata introvert juga. Ini ada benarnya juga ya kalau menurut saya. Orang-orang Batam pintar dan maju pikirannya. Betul dia beli rumah di situ ingin tenang, bebas polusi suara. Perumahan tempat saya dulu sekarang jadi berisik. Oke. Satu lagi, mending gak usah dalam kompleks tua masjid, benda yang sakral tidak boleh dikomplain walau di setel kencang. Kalau dikomplain, yang komplain disuruh pindah ke hutan. Satu, takut berisi polisi suara. Yang kedua, harga rumah dan tanah pasti jatuh dekat masjid. Bisa jadi. Bukannya bangun rumah ibadah perlu izin tetangga sekitarnya? Atau hanya berlaku untuk agama tertentu saja? Pas yang kubilangkan di video yang pernah viral ngupload dengan narasi rumah ibadah. Padahal masjid biar dikira gereja. Ya teman-teman, untuk menanggapi hal ini, tadi sempat disampaikan sama admin Gerakan Peace ID. Mungkin kronologinya ya seperti itu karena mereka tidak mendapatkan info yang lebih detail atau info yang transparan tentang kenapa bisa ada masjid. Kalau memang dari awal sudah ada kesepakatan, ya harusnya pasti mereka setuju. Tapi kan buktinya di awal mereka belum ada kesepakatan. Dan kita tahu ya tujuan mereka membeli rumah di daerah perumahan seperti itu, apalagi di daerah ini ya persi perumahan elit, ya pasti mereka mencari yang namanya ketenangan. Saya setuju dengan komentar-komentar beberapa netizen, ya kalau mereka cari ketenangan, ya pasti mereka membeli di rumah situ walaupun mereka membayarnya dengan harga yang mahal. Dan ya tentu keamanan juga ya, jadi saya setuju dengan netizen. Ya untuk saya dalam hal ini perlu ditindaklanjuti untuk lebih lagi. Nah kalau soal keadilan tadi sempat disinggung juga, kalau rumah ibadah itu kan harus ada izin. Ya kenapa dengan hal ini, kenapa harus maksudnya tidak transparan dari awal, kenapa tidak izin warga sekitarnya, walaupun warga sekitarnya kan beragama Islam juga kan. Buktinya mereka menolak, mereka juga ikut dalam melakukan protes. Jadi bagi saya jangan sampai izin itu hanya berlaku untuk agama tertentu. Ya jangan sampai. Dan menurut saya di kompleks-kompleks perumahan di daerah-daerah tertentu biasanya masjid itu jarang ya. Di daerah yang elit biasanya. Atau jangankan masjid, gereja juga pun jarang. Ya kalau satu tempat ibadah pun tidak ada, yang ngapain juga diizinkan yang lain kan gitu ya. Jadi harus adil. Jadi gimana menurut kalian semuanya? Kalau menurut saya ya untuk keamanan, kemudian untuk kenyamanan, dan
tentu untuk kedamaian di masa yang akan datang. Jadi 3 itu keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di masa yang akan datang. Itu perlu diperhatikan. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini, walaupun singkat, tapi karena kalian suka silahkan berikan like kalian, komen di kolom komentar, dan saya menunggu saran atau komentar-komentar dari kalian tentang video yang akan kita reaction berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.